1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, bentuk terikat adalah bentuk bahasa yang harus digabungkan dengan unsur lain agar dapat dipakai dan memiliki makna yang jelas. Contohnya, 1. Pasca plus sarjana sama dengan pasca sarjana. 2. Antar plus pulau sama dengan antar pulau. 3. Ekstra plus kurikuler sama dengan ekstra kurikuler. 4. Maha plus siswa sama dengan mahasiswa. 5. Adi plus cara sama dengan adicara. 6. Anti plus biotik sama dengan antibiotik. 7. Antar plus kota sama dengan antar kota. 8. Tepuk plus tangan sama dengan tepuk tangan. 9. Meja plus bundar sama dengan meja bundar. Nomor 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penalaran deduktif, proses penalaran yang berasal dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan secara logis. Penalaran dari umum ke khusus untuk membuat kesimpulan. Contoh soal penalaran deduktif dengan penarikan simpulan secara langsung. Rumus: semua S adalah P dalam kurung premis sebagai P adalah S dalam kurung simpulan. Tidak semua pengunjung di kota Bali adalah bule dalam kurung premis. Semua pengunjung di kota Bali tidak hanya bule dalam kurung simpulan. Sedangkan penalaran induktif membuat simpulan umum berdasarkan pengamatan, data, fakta yang spesifik atau khusus dengan tujuan untuk generalisasi. Penalaran secara induktif juga kita lakukan ketika kita membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan hasil pengamatan kita di masa lalu. Contoh penalaran induktif. Pengamatan. Di puncak hawanya dingin. Di daerah Batu hawanya dingin. Di kawasan Lembang hawanya juga dingin. Kesimpulan. Daerah yang letaknya tinggi dalam kurung dataran tinggi hawanya akan dingin, pasti benar. Namun ada probabilitas dalam kurung kemungkinan akan benar. Nomor 3, jelaskan dan beri contoh transkripsi dan transliterasi. Berikan contoh penerapannya. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Transliterasi adalah penyalinan dengan pengganti huruf dari suatu abjad ke abjad yang lain. Sedangkan transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan
atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh kalimat transliterasi, penulisannya menjadi min kok beli ka. Transkripsinya, pengucapannya menjadi min kok beli ka. 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih penulisannya yang salah. Soalnya A. Program usaha 1. Tahapan persiapan program 1.1. Penerimaan warga belajar 1.2. Pemilihan penyelenggaraan 1.3. Pemilihan ketua kejar usaha 1.3.1. Masyarakat 1.3.2. Ditunjuk. Penulisan yang benar. A. Program usaha 1. Tahapan persiapan program 1.1. Penerimaan warga belajar 1.2. Pemilihan penyelenggaraan 1.3. Pemilihan ketua kejar usaha 1.31. Masyarakat 1.3.2. Ditunjuk. 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar, kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera perbaiki. Cara penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku dalam EYD, yaitu aturan tentang penulisan singkatan, pemakaian tanda titik, dan pemakaian tanda koma. Pertama, setiap gelar ditulis dengan huruf tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. 2. Gelar ditulis di belakang nama orang. Ketiga, antar nama orang dan gelar yang disandangnya dibubuhi tanda koma. 4. Jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipkan tanda koma. Contohnya, Dimas Indrawan SE sama dengan Dimas Indrawan, S.E. B. Tania Putri Yani, SHSEMM sama dengan Tania Putri Yani, S.H, MM. C. DRS Romi Fauzi MPD sama dengan DRS Romi Fauzi, M.PD. E. Prof. Dr. Afif Saifullah, DRG MPD sama dengan Prof. Dr. Afif Saifullah, DRG M.PD. E. Dr. Irfai Fahtur Roman, SPD MPD sama dengan Dr. Irfai Fahtur Roman, SPD, M.PD. 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis
tanda siku, dan tanda kurung. Beri contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang hilang. Misalnya, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan bahwa negara ialah titik-titik. Catatan: 1. Tanda elips itu didahului dan diikuti dengan spasi. 2. Tanda elips pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik dan jumlah titik 4 buah. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, titik-titik seperti titik-titik bagaimana Bu? Jadi simpulannya, oh, sudah saatnya istirahat. Catatan: 1. Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. 2. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Dalam kurung jumlah titik 4 buah. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh: A. Untuk meningkatkan UMKM, dalam kurung usaha mikro kecil menengah masyarakat. B. Paman sedang mengurus NPWP, dalam kurung nomor pokok wajib pajak. 2. Mengapit keterangan bukan bagian utama. Kalimat tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung siku mengapit huruf atau kata sebagai koreksi. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Contoh: Dita melihat Anton keluar dari rumah itu. Rio mendengar bunyi gemerisik. Ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. 2. Mengapit keterangan. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang sudah bertanda kurung. Contoh: perbedaan teknik pengolahan tersebut. Dalam kurung persamaannya di bab 2, lihat halaman 45-50 harus dijelaskan pada bagian ini. 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat dalam kurung kuasal. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contohnya. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena khusus menuju kesimpulan umum. Generalisasi merupakan pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian gejala yang diamati. Contoh: Pak Wahyu mempunyai papan yang sangat luas. 2. Sikap baik yang ditunjukkan oleh Adelia merupakan benih cinta pun muncul di benih hati Beni.
3. Rita membeli buah jeruk sangat manis. Generalisasi mencakup semua keterangan. Pernyataan hanya memiliki kebenaran probabilitas karena belum pernah diselidiki kebenarannya. B. Analogi, metode penalaran dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama dapat menarik kesimpulan jika terdapat persamaan dalam berbagai bidang. Dengan satu kata, penalaran analogi dapat diartikan sebagai proses penyimpulan berdasarkan fakta atau kesamaan atau proses membandingkan dari dua peristiwa dalam kurung hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya, kemudian ditariklah kesimpulan dari persamaan tersebut. Contoh paragraf analogi tentang pendidikan belajar menggunakan kertas buku seperti pedang berkepala dua. Jika menggunakan kertas terlalu banyak dapat menyebabkan hutan gundul. Tapi apabila tidak menggunakan kertas dapat menyebabkan orang tidak dapat belajar dengan baik. C. Hubungan kausal, sebab akibat, proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala saling berhubungan. Hubungan kausalitas merupakan peristiwa sebab akibat. Contoh, banjir di Semarang disebabkan pembuangan sampah liar. 2. Es batu jika berada di suhu panas akan mencair. 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposi dalam kurung pernyataan dan sebuah konklusi dalam kurung kesimpulan. Sebagai para ahli logika menyebutkan silogisme sebagai penyimpulan tidak langsung dalam kurung implied and inference. Karena dalam silogisme menyimpulkan pengetahuan yang baru, kebenarannya diambil secara sintesis. Contoh, premis mayor, musim kemarau menyebabkan kekeringan di desa Sukolilo. Premis minor, musim kemarau, konstruksi kekeringan di desa Sukolilo. 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan beri contoh penalaran konjungsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. 1. Konjungsi adjektif. Konjungsi adjektif yaitu dan, lagi pula, serta. Contohnya, Fahmi dan Sasa akan menikah hari ini. 2. Kakak membeli hadiah lagi untuk mama. 2. Konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan tetapi, melainkan, sebaliknya, sedangkan, namun. Contohnya, Ayah akan pergi ke kantor, sedangkan Eka akan pergi ke sekolah. 3. Konjungsi disjuntif. Konjungsi deduktif atau maupun entah. Contoh, ketua kelas atau perwakilan siswa berkumpul untuk rapat. 4. Konjungsi waktu. Konjungsi waktu apabila, bila, hingga, ketika, sambil, sebelum, sampai, sejak, selama, sementara, setelah, sesudah. Contoh, kakak menginap di rumah nenek sejak kemarin. 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri perbedaan tiap wacana tersebut, berikan contohnya. Wacana narasi merupakan wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan pelaku atau tokoh. Ciri-ciri narasi: terdapat tokoh dan terdapat alur dan konflik yang
kronologis. Contoh, di pagi hari yang cerah, Zahra pergi ke hutan bersama kakeknya untuk mencari kayu bakar. Tak terasa mereka telah tiba di hutan lebat. Zahra mendengar suara nyaring, namun ia ketakutan karena itu pengalaman pertama mencari kayu bakar di hutan. Sedangkan deskripsi terjadi menggambarkan atau menjelaskan suatu penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera. Berusaha membuat pembaca dan pendengar merasa adegan atau peristiwa tersebut.